Pada tanggal 12 Februari 2009, anak tertua dari 4 bersaudara, Cinca, menerima telepon dari ayahnya. Dia memberitahu putrinya bahwa dia tidak dapat menghubungi ketika adik perempuannya dan khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Ketiga gadis itu berusia antara 24 dan 21 tahun. Seharusnya mengunjunginya pada hari sebelumnya untuk makan malam bersama, tetapi tidak pernah muncul. Dia juga mencoba menelepon mereka beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab, dan sekarang telepon mereka sedang dimatikan. Pikirkan saudara perempuannya yang baru saja pindah ke kota Ning dari kampung halaman mereka di Sango, sebuah daerah di kota. Para gadis itu mungkin baru saja melakukan apa yang dilakukan anak muda dan pergi keluar untuk menikmati kehidupan malam di kota. Dia meyakinkan ayahnya bahwa semuanya mungkin baik-baik saja dan dia akan mencoba menghubungi mereka. Ketika dia menemukan bahwa teleponnya masih dimatikan, dia mulai merasa khawatir. Ayahnya meminta untuk menemaninya ke apartemen yang para susternya bersiap untuk memeriksanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, subscribe terlebih channel Cerita Juntak agar saya bisa menghibur kalian semua. Baik, kita lanjut. Cinca sedang bekerja di Guangzhou yang berjarak 500 km pada saat itu dan telah menghemat kunci apartemen saudara perempuannya sehingga dia naik kereta dan menuju ke Nin secepat yang dia bisa. Ketiga remaja putri penduduk asli Provinsi Selatan Kangi yang baru saja pindah ke komunitas perumahan di ibu kota Provinsi Ning. Mereka memutuskan untuk memulai bisnis keluarga mereka sendiri bersama-sama, yaitu di kota membuka toko lain. Dua wanita muda, Cinan berusia 21 tahun dan Cin Caing berusia 22 tahun. Berbagai pintu di apartemen di lantai 7, sementara Cin berusia 24 tahun mungkin menyewa kamarnya sendiri. Saat tiba di komunitas, saudara perempuan mereka dan ayah mereka pertama-tama memeriksa area tempat warga, memarkirkan sepeda listriknya dan melihat bahwa milik saudara perempuan itu masih ada di sana. Mereka kemudian pergi untuk memeriksa apartemen wanita terlebih dahulu. Mereka pergi ke kamar yang disewakan, tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya di sana. Mereka selanjutnya pergi ke 7 lantai untuk melihat. Betapa semakin gugupnya ayahnya memikirkan apa yang akan mereka temukan di dalam. Cinca Mei masuk terlebih dahulu melihat sekilas, karena di apartemen lain semuanya tampak normal. Di ruangan itu sedikit berantakan tetapi tidak ada. Setelah dicari-cari untuk menemukan suatu di apartemen, namun tidak ada tanda ketiga adik perempuannya. Pemeriksaan dilakukan lebih dekat. Cinca mulai merasa khawatir karena pakaian ayahnya dibiarkan di mesin cuci, seolah-olah sudah dimatikan dan tidak dihidupkan lagi. Dia menemukan telepon saudara perempuannya, masing-masing sudah dimatikan. Dengan cemas, dia menemukan tas mereka berisi kartu identitas dan kartu bank. Cin tahu saudara perempuannya tidak akan keluar dan meninggalkan barang-barang itu. Dia mulai menghubungi teman saudara perempuannya, menanyakan apakah ada yang melihat atau mendengar kabar dari mereka dalam beberapa hari terakhir. Mereka melihat ada yang janggal. Lalu ayahnya menghubungi polisi untuk melaporkan ketiga saudara perempuan tersebut yang sudah hilang. Ketika polisi tiba dan melakukan pemeriksaan di awal pada ruangan tersebut, mereka setuju bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tampak mencurigakan. Mereka mulai mewawancarai penghuni gedung dan komunitas tersebut. Meskipun itu bukan salah satu komunitas pemukiman tua yang masih ada di sana, tidak banyak kamera keamanan di area tersebut, sehingga mereka harus bergantung pada tetangga untuk mencoba dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang pergerakan saudari tersebut. Mereka mulai dengan bertanya kepada penghuni lantai 7, apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu pada hari di mana para wanita tersebut diyakini berada lalu hilang. Para tetangga mempunyai cerita yang sama, belum pernah mendengar sesuatu yang aneh, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat.
Mereka tidak mengetahui adanya konflik apapun yang dialami perempuan-perempuan itu dengan orang lain di gedung ataupun komunitas tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan adanya orang asing yang berkeliaran di sekitar toko tempat ketiga saudara perempuan itu berada. Para tetangga tidak banyak bertemu dengan mereka selama seminggu karena mereka pergi ke toko lebih awal dan pulang cukup larut malam. Mereka tampaknya tidak punya pacar untuk diinterogasi oleh polisi. Penyelidik memeriksa media sosial para wanita tersebut untuk melihat apakah itu bisa memberi mereka setidaknya arah untuk mereka temukan bukti. Yang mereka temukan hanyalah hal-hal yang biasa terjadi, umumnya pada usia sekitar 20-an. Di postingan secara online, ketiga wanita itu tampaknya menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, ketika polisi sedang mencari tanda-tanda di kota untuk mencari tanda-tanda dari tiga bersaudara itu, dua pekerja konstruksi yang sedang berjalan keluar dari makan siang lalu menarik perhatian mereka. Tercium ada bau di dalam tenda memenuhi udara. Orang-orang itu berjalan di sepanjang jalan di belakang salah satu pemukiman kota yang mengarah ke kawasan hutan yang tenang. Bau itu cukup tengik dan menggugah minat mereka pada apa yang mungkin terjadi dan apa penyebabnya. Hal itu menjadi semakin sulit untuk menahan bau yang tajam, membuat mereka semakin muntah. Bau yang sepertinya berasal dari tas anyaman berwarna hijau yang dibuang agak jauh dari jalan raya, disamarkan oleh dedaunan. Akhirnya mereka penasaran tentang apa yang menyebabkan bau busuk itu. Salah satu pria memutuskan untuk melihatnya. Setelah dibuka, dia melihat dengan pemandangan mengerikan. Ternyata isinya sisa-sisa manusia yang sudah membusuk. Orang-orang itu memanggil polisi dan polisi pun segera tiba di tempat kejadian. Dengan asumsi mereka tahu siapa pemilik tas berisi bagian-bagian tubuh itu. Mengonfirmasi penemuan sisa-sisa manusia, mereka mulai mencari di daerah itu dengan cepat menemukan 7 lagi. Ada 7 tas berisi lebih banyak barang yang sama, yaitu mayat yang sudah terpotong-potong. Lalu mayat itu dikirim untuk pemeriksaan forensik dan polisi diberitahu bahwa mereka telah mengetahui ada mayat di dalam tas adalah milik 3 saudara perempuan, yaitu Cancin dan Cinca. Lokasi jenazah mereka dari kiri ke kanan hanya berjarak 11 km dari apartemen mereka. Polisi menyampaikan kabar tersebut kepada ayah dan kakak perempuan yang sudah putus asa dan kembali ke komunitas saudari tersebut untuk melakukan pemeriksaan forensik menyeluruh di apartemen mereka. Tetapi tidak menemukan apapun yang mereka petunjuk apapun tentang apa yang terjadi kepada 3 wanita yang mereka temukan. Hanya sejumlah kecil darah yang telah dicoba oleh seorang penyelidik, tapi tidak ada yang menunjukkan bahwa disinilah tubuh mereka itu dipotong-potong. Penyidik mulai mengingat motif kejahatan perampokan yang sudah lama diabaikan. Padahal ini hanyalah kasus orang hilang dan tidak ada tanda-tanda orang yang masuk secara paksa. Ada uang ditemukan tergeletak di sekitar apartemen mereka. Tas dan kartu bank belum diambil. Begitu pula telepon atau komputer mereka. Dan mereka bertiga hilang begitu saja. Polisi menganggap bahwa saudara perempuan itu telah diculik karena mengira orang-orang tahu bahwa mereka menjalankan bisnis mereka sendiri dan mengira mereka menghasilkan banyak uang. Tetapi tidak ada satupun dari mereka tahu kemana. Tetangga telah mendengar tidak ada apapun suara kemungkinannya bahwa sekelompok orang dapat membawa ketiga wanita tersebut tanpa adanya suara bising dari dalam ruangan. Sementara polisi menunggu informasi lebih lanjut dan pemeriksaan medis, mereka kembali dan mewawancarai staf komunitas, warga dan tetangga wanita tersebut. Namun hal tersebut terus berlanjut. Malah tetangga terkejut mendengar bahwa perempuan-perempuan tersebut telah meninggal. Kesaksian dari orang-orang yang diwawancarai tetap sama, tidak ada yang melihat atau mendengar apapun. Polisi tidak punya banyak upaya untuk mencari dan menyelidiki tersangka. Mereka tidak memiliki saksi, tidak ada senjata, tidak ada motif yang jelas, dan tidak tahu mana kejahatan itu terjadi.
Ditawarkan uang sejumlah 100.000 yuan untuk siapapun yang memberikan informasi apapun yang mengarah pada penangkapan telah ditawarkan. Tetapi hal itu tidak memberikan petunjuk apapun. Beberapa bulan setelah menyelidikkan, tim forensik akhirnya menemukan sesuatu informasi yang berharga. Satu-satunya bukti fisik dari kejahatan tersebut adalah tas yang digunakan untuk membuang jenazah. Bagian tubuh dari 8 tas hanyalah tas anyaman biasa yang tidak memiliki fitur unik. Satu tas setelah diperiksa secara menyeluruh ditemukan ada inisial yang tercetak di atasnya, namun sebagian besar telah memudar. Tim forensik berhasil mengetahui bahwa huruf-huruf di tas tersebut, tas itu dibawa polisi ke perguruan tinggi kejuruan tempat Ning sekolah segera untuk menyelidiki dan diberitahu bahwa tas tersebut diberikan kepada semua siswa yang mendaftar di institusi tersebut. Ada banyak daftar calon tersangka. Polisi mulai memeriksa daftar siswa dan lulusan saat ini dan memeriksa alamat terdaftar. Mereka berfokus pada orang-orang yang tinggal dekat dengan komunitas perumahan. Mereka segera menemukan nama Lin yang lulus pada tahun 2007. Dia bukan hanya penduduk komunitas yang sama, dia adalah tetangga di lantai 7 dari para suster. Kamarnya terletak secara diagonal di seberang komunitas kamar korban. Seperti yang dia tinggali begitu dekat dengan polisi wanita itu. Dia sudah berbicara dengannya 7 kali di apartemennya, dan setiap kali dia tampil sebagai orang yang tenang dan suka membantu. Juga tidak memberikan indikasi apapun bahwa dia terlibat dalam penghilangan saudari itu dengan cara apapun. Dia tinggal sendirian dan bekerja untuk sebuah perusahaan, yaitu perusahaan furnitur. Ceritanya tetap konsisten. Setiap kali dia berbicara dengan polisi, dia tidak mengenal gadis-gadis yang jarang dia temui, dan pada saat mereka menghilang, dia mengambil cuti sakit dari pekerjaan selama beberapa hari. Dia hanya meninggalkan apartemennya untuk membeli obat dari apotek terdekat. Ceritanya juga didukung oleh majikannya dan staf apotek. Dengan bukti baru, polisi ingin memeriksa sedikit tekanan kepada pemuda yang mereka anggap sebagai tersangka nomor 1 dan memintanya untuk ikut ngobrol dengan mereka di kantor polisi. Melihat perubahan dalam sikap Lin, dia tampak jauh lebih gugup dan tidak banyak bicara seperti dalam wawancara sebelumnya. Namun hal ini bisa saja terjadi karena ini adalah kunjungan pertama pemuda itu ke kantor polisi. Sementara penyelidik berbicara dengannya, membahas poin yang telah mereka capai berkali-kali sebelum apartemennya diperiksa secara forensik. Apartemennya mirip dengan apartemen saudara perempuannya. Apa yang diharapkan dari seorang pria lajang berusia 20-an yang tinggal sendirian? Apartemen itu tidak terlalu bersih tetapi juga tidak terlalu berantakan. Pada pandangan pertama, tidak ada apa-apa sangat penting bagi penyelidik. Tetapi sebulan lebih telah berlalu sejak kematian saudara perempuan tersebut, ketika tim pemeriksaan forensik mulai mencari bukti yang lebih teliti dan dengan cepat terungkap. Ada upaya yang jelas untuk membersihkan kamar mandi baru-baru ini. Tapi anehnya, bersih-bersih itu tidak menyeluruh. Polisi menemukan bukti adanya darah dan jaringan manusia di sekitar ubin kamar mandi. Terdapat bukti adanya percikan darah di area yang sulit dijangkau di toilet dan wastafel, dan juga sisa-sisa jaringan manusia di saluran pembuangan. Jejak darah lebih lanjut ditemukan di seluruh dinding dari ruang tamu utama. Muncul dan lebih banyak bercak darah ditemukan pada sepasang sepatu kets milik perempuan-perempuan, dan sementara sampel tersebut sedang diuji dan diidentifikasi. Interrogator bertanya kepada Lin tentang tas yang pernah memuat inisial kampusnya. Dia pada awalnya memohon ketidaktahuan, tetapi dengan cepat berubah pikiran. Dia akan memberitahu petugas dengan benar bahwa itu diberikan kepada semua orang yang kuliah di perguruan tinggi tersebut. Dia menambahkan bahwa dia telah membuangnya sejak lama dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Para integrator kemudian memberitahunya tentang darah dan jaringan manusia yang ditemukan di apartemennya, dan juga sedang diuji untuk mengidentifikasi siapa pemiliknya. Lin tetap tidak tahu apa-apa dengan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang kematian saudara perempuannya. Meskipun dia menyangkal, polisi menahan pria itu sampai hasil penyelidikan. Tes forensik itu lalu kembali menemui pria itu dan mengatakan darah dan jaringan di apartemennya cocok dengan 3 saudara perempuan tersebut.
Dihadapkan dengan bukti bahwa pria berusia 25 tahun itu tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. Dia mengakhiri hidup ketiga wanita itu dengan memutilasi mayat mereka dan membuangnya di belakang komunitas perumahan kota baru Sunsin. Pada tanggal 10 Februari 2009, Chin dan Chan telah kembali ke apartemen mereka di lantai 7 sekitar jam 8 malam. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh Lee. Mereka melalui lubang intip di depan pintu rumahnya. Setelah dua wanita berada di dalam kamar, dia mengambil tas berisi selotip, tali, palu, semprotan merica, dan pisau lipat. Dia turun ke kotak skring listrik gedung apartemen dan mematikan listrik di kamar saudari itu. Ketika listrik padam, Chin menyuruh adiknya dia akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Karena mengira dia hanya menunggu beberapa menit, dia memberikan pintu apartemen terbuka saat dia turun ke bawah. Lin sudah kembali naik ke lantai 7 dan berjalan menuju pintu yang terbuka dari apartemen bernomor 703. Dia masuk dan menutup pintu belakangnya dan dihadang oleh Chan. Lalu ia terkejut sebelum dia bisa berteriak. Dia membutakannya untuk sementara dengan semprotan merica, diikuti dengan menusukkannya pisaunya ke pahanya. Dia mendorongnya ke kamar mandi apartemen, menyumbatnya dengan selotip, dan dengan cepat mengikatnya dengan tali. Setelah dia selesai, Chin, saudaranya perempuannya, kembali mengetuk pintu yang sekarang sudah tertutup. Dia disambut oleh seorang pria. Setelah beberapa saat terkejut, dia mencoba mundur, tetapi ditangkap oleh penyusup. Dia meletakkan tangannya di mulutnya dan menusukkan pisau ke dadanya. Sebelum menyeret ke dalam, dia juga menyemprotkan merica, disumpal dan diikat, lalu ditinggalkan ketakutan di lantai dapur. Setelah saudaranya ataupun sandranya terkendali, dia menunggu. Dia mengawasi para wanita setiap hari melalui lubang intip di pintunya dan sudah mengetahui rutinitas mereka. Dia berharap adik perempuan mereka akan segera tiba. Benar saja, sekitar jam 9.30 di malam hari dan adiknya datang, lalu disambut oleh Liu. Dia membeku dan ketakutan lalu mencoba melarikan diri. Ning menariknya ke dalam seperti saudara perempuannya. Dia disumpal dan diikat, dan ketiganya ditempatkan di dapur tanpa belas kasihan. Ketika polisi memulai penyelidikan mereka dan itu masih diperlakukan sebagai kasus orang hilang, mereka yakin bahwa mereka sedang mencari lebih dari satu tersangka yang menemukan jenazahnya. Karena mereka hanya mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari banyak orang. Tampaknya tidak mungkin satu orang bisa masuk ke dalam kasus tersebut. Kok bisa rumah dengan 3 wanita yang tinggal mereka tanpa ada tetangga di sini yang mendengar apapun, lalu membawa mereka pergi mengakhiri hidup mereka dan memotong-motong ketiga mayat ini. Inilah sebagian alasan mengapa Lin tidak dianggap sebagai tersangka pada awal penyelidikan. Bahkan setelah penyelidikan, barang bukti ditemukan di rumahnya dan dia mengaku dan mengejutkan polisi bahwa dialah yang melakukan kejahatan brutal tersebut. Lun lahir 1 Juni 1985 di Dasin, sebuah kabupaten sekitar 150 km sebelah barat Maning. Dia dibesarkan dalam kondisi keuangan yang sangat nyaman. Orang tuanya sukses dan kaya. Dia adalah anak tunggal, dan sementara itu apa yang disebut sindrom kaisar kecil, di mana orang tua melakukan dan memanjakan anak. Itu hal yang biasa. Memanjakan anak laki-laki adalah hal yang biasa di Tiongkok. Orang tua Lun memiliki sikap yang berbeda. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya dan ingin berprestasi dan mengikuti jejak mereka menuju kesuksesan. Didikan orang tuanya sangat-sangat ketat terhadapnya, khususnya pendidikan. Bahkan di sekolah dasar dia hanya diberi sedikit waktu luang untuk bersosialisasi dengan teman sekelas. Orang tuanya memaksanya untuk terus belajar dengan cara memaksa membaca buku setiap harinya. Namun upaya orang tuanya tidak memberikan hasil yang mereka inginkan, dan sama sekali bukan siswa pintar. Dia tidak unggul seperti mereka. Orang tuanya mengikuti cara yang dilakukan banyak orang tua di Tiongkok dan mulai mengirimnya ke kelas tambahan di luar jam sekolah di Tiongkok. Hingga beberapa tahun terakhir, keinginan banyak orang tua agar anak-anak mereka mendapat nilai bagus, dimasukkan sekolah menengah atas,
atau ujian masuk perguruan tinggi yang terkenal kejam, mereka rela membayar ribuan yuan untuk kelas ekstrakurikuler anaknya. Pelajaran yang membuat siswa belajar 7 hari seminggu selama 15 atau 16 jam sehari mungkin bermanfaat bagi sebagian siswa. Namun banyak siswa yang menganggap beban kerja terlalu berat dan kurang istirahat berdampak negatif pada mereka, dan beberapa hanya akan menentang pendidikan dan merasa kesal. Namun ia tetap berusaha menyenangkan kedua orang tuanya, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, nilainya tetap sama, tidak rendah tetapi tidak bagus, karena orang tuanya terus menuntut ia takut tidak menyenangkan ayahnya, sampai-sampai pernah menyebabkan dia sakit, yaitu radang usus buntu. Usus buntunya pecah dan itu membuat dia seketika pingsan karena kesakitan di dalam kelas melihat ada yang tidak beres, dan gurunya memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Kejadian itu tidak mengubah sikap orang tuanya, bahkan mereka hanya akan semakin tegas. Ditambah lagi ketika ayahnya menemukan buku harian putranya disembunyikan di dalam bukunya, yaitu dia menulis tentang hubungan romantis yang dia jalani dengan salah satu teman sekelas perempuannya. Nah, melihat ini sebagai gangguan dari studinya, ayahnya percaya ini adalah alasan dia tidak memenuhi harapan mereka. Dia menuntut hubungan itu segera diakhiri dan memaksa putranya mengerahkan segalanya untuk pendidikannya. Bukan hanya itu saja, ayahnya memasang kamera pengintai di kamar tidurnya, sesuatu yang bahkan saat ini masih terlalu berlebihan dilakukan orang tua umumnya. Dia akan memantau Lin. Dia dapat memantau saat dia mengerjakan tugas sekolah dan memperhatikan bagaimana dia akan menghabiskan sedikit waktu istirahat yang diperbolehkan di akhir sekolah menengah. Lin akan melakukannya dengan cukup baik untuk diterima di sekolah teknik kejuruan. Lin memilih untuk belajar desain interior, namun reaksi orang tuanya malah sebaliknya. Orang tuanya malah malu dan tidak bangga jika Lin belajar interior. Orang tuanya percaya jika mereka memberi tahu orang-orang di lingkaran keluarga mereka bahwa putra mereka bersekolah di sekolah kejuruan yang relatif tidak terkenal dan bukan sekolah kejuruan yang lebih dihormati atau universitas bergengsi, mereka akan kehilangan muka. Setelah lulus kuliah, Lin sebenarnya ingin kembali ke rumah dan tinggal bersama orang tuanya, dan juga sambil dia mencoba memulai bisnisnya sendiri. Karena tidak terlalu percaya pada putra mereka, mereka mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik baginya untuk tinggal di Nin dan mencari pekerjaan di sana. Lalu orang tuanya menyewakannya apartemen lantai 7 dan Lin mendapatkan pekerjaan sebagai desainer di sebuah perusahaan furniture. Dia mendapatkan gaji yang layak, tidak ada yang istimewa, tapi cukup bagus untuk lulusan perguruan tinggi yang masuk baru. Namun hal ini hanya akan terus mengecewakan orang tuanya yang merasa dia harus menghasilkan lebih banyak uang sambil bekerja. Di sana dia juga menemukan pacar pertamanya. Setelah hubungannya berjalan beberapa saat, orang tuanya tahu. Lalu hal di luar nalar terjadi. Mereka menuntut Lin untuk memutuskan hubungan itu begitu saja. Sekarang sebagai anak, Lin merasa dia tidak punya pilihan selain menuruti tuntutan orang tuanya. Dengan patah hati dan percaya bahwa tidak ada yang dia lakukan hanya bersikap baik untuk orang tuanya, dia mengurung diri di apartemennya dan mulai banyak membaca dan melihat film percintaan secara online sebagai cara untuk memenuhi hasrat yang mayoritas remaja putra rasakan. Suatu saat dia melihat 3 penyewa baru yang pindah ke blok apartemen dan melihat 2 wanita yang menyewa kamar di seberangnya. Melihat Lin dengan cepat, adik bungsu Chan memperkenalkan diri sebagai tetangga kamarnya. Ketika keduanya bertemu di koridor, dia akan mencoba memulai percakapan, tetapi itu tidak akan melakukan lebih dari sekedar basa-basi yang sopan. Chin yang berusia 21 tahun tidak membuat Lin berminat mendekati. Namun seiring waktu yang mana kedua perempuan selalu pulang terdengar olehnya, ditambah lagi ketika suatu saat tanpa sengaja dia pulang ke rumah dan mencoba tanpa sengaja menabraknya. Disitulah Lin mulai penasaran dengan kedua wanita tersebut. Ketika Lin tidak sedang bekerja, dia akan duduk di apartemennya, mendengarkannya, kemudian mengawasi melalui lubang intip di pintu kamarnya. Pada suatu hari, Lin pulang ke rumah orang tuanya
selama festival musim semi tahun itu. Tetapi itu bukan saatnya membahagiakan baginya. Orang tuanya mendorongnya untuk menikah dan mengatakan kepadanya bahwa kedua orang tuanya akan mencarikan dia pasangan yang cocok jika dia tidak dapat menemukan istri yang memenuhi harapan mereka. Dia masih menyimpan catatan harian, sesuatu yang telah dia lakukan sejak hari-harinya di sekolah menengah, tempat di mana dia akan menulis hal-hal yang tidak dapat dia katakan kepada orang tuanya di buku harian tersebut. Dia menulis tentang harapan kepada orang tuanya, memberikan tidak lagi menekan yang lebih padanya, terutama ketika berhubungan dengan wanita pilihan Lin. Dia juga menulis tentang tidak mampuannya memenuhi harapan mereka. Mulailah terpikir olehnya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Dia berpikir solusi untuk melepaskan tekanan yang dia rasakan. Orang tuanya tidak berpikir jika inilah yang membuat dan mendorong Lin untuk bertindak kejahatan yang dia lakukan, yang tidak akan diketahui orang tuanya. Hingga akhirnya dua perempuan berada di apartemen bersamanya dengan dua saudara perempuan yang terikat ketakutan dan dua di antaranya berdarah karena pisau. Luka yang ditimbulkan selama beberapa jam terus mengalir. Khawatir masing-masing korbannya akan menjadi saksi kepada yang lain, Lin menselotip dan menutupi mulut mereka untuk meredam jeritan atau tangisan minta tolong. Setelah selesai, dia memutuskan dia harus mengakhiri hidup para korbannya. Masing-masing perempuan mengakhiri kematian yang berbeda-beda. Lin memilih untuk memanfaatkan sebaik-baiknya instrumen yang dia siapkan untuk melenyapkan nyawa korbannya satu persatu. Salah satu korbannya dia akhiri dengan memukul dengan palu, tengkoraknya disayat dengan pisau, dan yang lainnya dicekik dengan tali. Dia kemudian meletakkan rencananya untuk menyingkirkan mayat-mayat itu ke dalam plastik sampah. Dia berpikir lebih baik melakukannya di kamar korbannya. Kalau ada yang datang mengetuk mereka, dia tahu dia akan punya lebih banyak waktu dan lebih privasi dikarenakan apartemennya sendiri, sehingga perlu memindahkan ketiga mayat itu. Nah, untuk melakukan ini dia harus menyeret mayat-mayat itu satu persatu melewati apartemen lain di koridor agar tidak terlihat. Dia menempelkan beberapa lakban di lubang intip apartemen itu dan memasukkan mayat-mayat itu ke dalam karung dan menyeret mereka masing-masing ke apartemen secara terpisah. Begitu para korbannya berada di kamar, dia kembali ke kamarnya milik mereka dan membersihkan semua bukti kejahatan dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Harapannya ketika polisi memeriksanya, mereka hanya menemukan jejak sejumlah darah yang mungkin saja berasal dari salah satu penghuni yang secara tidak sengaja melukai diri mereka sendiri di apartemennya sendiri. Tugasnya berikutnya untuk memotong-motong di kamar mandinya. Setelah tubuh perempuan itu cukup terurai, lalu dimasukkan ke dalam 8 tas. Dia juga memindahkannya di tengah malam memakai sepeda listriknya untuk membuang sisa-sisanya di belakang pemukiman kampus di seberang kota. Lalu pulang ke rumah, dia coba membersihkan, mencari jejak korban, dan cuti dengan alasan sakit di tempat kerjanya untuk memberinya waktu yang cukup untuk membersihkan bukti yang pelenyapan nyawa korbannya. Untungnya bagi polisi, dia tidak secermat saat dia berada di apartemen korbannya. Dia masih meninggalkan banyak bukti korbannya meskipun dengan segala cara yang sudah dia buat. Keputusan untuk tidak lari dan bersembunyi karena mengetahui bahwa hal itu akan membuatnya menjadi ketahuan. Sebaliknya, dia tetap tinggal di apartemennya dengan percaya diri menjawab semua pertanyaan polisi bahwa ketika hilang dia sedang sakit usus buntu yang dideritanya. Ketika mereka datang mengetuk pintunya, dia bahkan akan sedikit kooperatif dengan polisi dan tidak menunjukkan gelagat yang aneh tentang Lin. Lalu ketika polisi kembali untuk datang kedua kalinya ke sana menanyakan apakah dia bisa membuktikan bahwa dia sakit pada saat wanita-wanita itu menghilang, dia membalas dengan bertanya bagaimana orang bisa membuktikan bahwa mereka terkena flu. Lalu polisi pun pergi. Ketika polisi sedang menginterogasinya, menanyakan motifnya, dia menyalahkan orang tuanya dan mengatakan bahwa tekanan yang mereka berikan selama beberapa tahun pada dirinya akhirnya menyebabkan dia patah. Dia juga akan mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh para korban itu. Dia mengungkapkan ketiga perempuan itu memiliki rasa yang sama seperti Lin rasakan, sehingga mereka sering saling curhat.
Para interrogator merasa ini agak sulit dipercaya dari apa yang dia katakan dalam pengakuannya. Dia tampaknya memilih cukup merencanakan dengan matang, ditambah berbagai alat yang dia beli. Juga saat mengambil cuti sakit lalu memblokir lubang intip tetangganya. Juga tas-tas sedang disiapkan sehingga sulit untuk menyangkal alibi dan lokasi mayat-mayat itu ditemukan. Tampaknya telah dipilih jauh-jauh hari sebelumnya. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah 3 pembunuhan yang sangat disengaja. Polisi yakin ada motif yang berbeda untuk apa yang dia lakukan. Memutuskan untuk melenyapkan ketiga perempuan itu. Mereka menjalankan bisnis mereka sendiri, seperti yang dia impikan dan tampaknya bebas dari tekanan atau tuntutan apapun dari orang tua mereka. Sementara dia terus-menerus gagal memenuhi harapan orang tuanya, sedangkan mereka dengan bahagia menjalani hidup mereka sendiri dan ini membuatnya marah. Menggabungkan hal ini dengan ketertarikannya terhadap Cinchan, hanya beberapa sapaan sopan ketika keduanya bertemu di koridor lantai 7, dia memutuskan untuk bertindak dan menghukum saudara perempuan itu karena hidupnya jauh lebih baik. Nah, ini hanya spekulasi dari petugas yang menginterogasinya karena mereka sulit percaya seseorang yang tidak memiliki catatan kriminal akan mengakhiri hidup ketiga saudara perempuan itu dan menjalani proses mutilasi tubuh mereka hanya karena dia merasa tertarik ke salah satu dari mereka. Pada tanggal 3 Juli 2009, diadili, ayah dari 3 korbannya diliputi emosi saat melihat pria yang mengakhiri hidup 3 putrinya telah ditahan oleh polisi setelah mencoba menyerang Lin dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan yang disengaja terhadap 3 wanita dan penodaan jenazah mereka, menunjukkan dukungan terhadap putra mereka. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang tuanya mengajukan banding. Mereka mencoba berargumen bahwa karena putra mereka telah mengaku meskipun setelah diinterogasi berkali-kali dan akhirnya bertanggung jawab atas kejahatan yang seharusnya dia lakukan, diberikan hukuman yang lebih ringan. Pengacaranya tidak memberikan bukti baru atau keadaan yang meringankan untuk mendukung kasusnya. Banding akan ditolak dan hukuman mati tetap berlaku di pengadilan untuk mendengarkan putusan. Ning memandang ke arah orang tuanya. Akhirnya, dia tidak melihat ekspresi kekecewaan yang biasa dia alami. Namun ekspresi wajah mereka hanyalah kesedihan saat dia dibawa ke dalam eksekusi dengan suntikan mematikan. Pada tanggal 22 Juli 2010, dalam surat yang dia tulis sesaat sebelum kematiannya, dia meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak menjadi apa mereka inginkan. Dia malah menjadi seperti itu. Dia melanjutkan dengan memberitahu mereka untuk tidak bersedih atas kematian karena dia pantas untuk mati. Namun dalam surat sepanjang 13.000 kata itu hanya ada sedikit permintaan maaf kepada ayah dan kakak perempuan dari Cinchan dan Cinca dan Cin Ani. Penyesalan yang dia tunjukkan sepertinya karena dia tertangkap dan mengecewakan orang tuanya sekali lagi daripada kejahatan yang dia lakukan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati videonya, maka pertimbangkanlah untuk memberikannya seperti meninggalkan komentar dan berlangganan saluran dan berharap dapat bertemu Anda lagi untuk kegelapan berikutnya. Terima kasih.